Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Kartika dengan NIM 24231019 dan juga Puput Amelia dengan NIM 24231007 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Pemanfaatan ikan merupakan wujud syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menundukkan laut untuk manusia sebagaimana pesannya dalam Quran surat Al-Nahl ayat 14. Namun, sebagai produk konsumsi, ia wajib memenuhi prinsip halal dan thayyib sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Untuk menjamin kualitas tersebut, pengukuran kadar asam lemak bebas (ALB) menjadi sangat krusial guna mendeteksi tingkat kerusakan minyak. Melalui ketelitian analisis termasuk ketepatan pemilihan pelarut etanol, dilakukan perbandingan homogenitas minyak ikan menggunakan pelarut etanol proanalis dan etanol teknis guna mencari tahu tingkat ketelitian dan ketepatan pengujian. Oleh karena itu, kami melakukan proyek dengan judul Penentuan Kadar Asam Lemak Bebas (ALB) dalam minyak ikan dan perbandingan homogenitas menggunakan pelarut etanol proanalis dan teknis. Penentuan ALB dengan pelarut etanol PA dan teknis. Pertama, dilakukan pengeluaran minyak ikan dari kapsul agar dapat bereaksi dengan bahan kimia lain. Dilakukan penimbangan 2,5 gram untuk menentukan sampel secara akurat agar perhitungan kadar nantinya presisi. Kemudian dilakukan penambahan etanol agar tidak ada pengotor yang mengganggu reaksi. Dilakukan pemanasan 10 menit dengan suhu 55 derajat Celcius untuk mempercepat kelarutan minyak. Dilakukan penambahan indikator PP sebagai penunjuk TAT saat kondisi basah. Kemudian titrasi dengan KOH 0,1 N merupakan proses netralisasi untuk mengukur jumlah ALB. Penentuan homogenitas dengan etanol PA dan teknis. Kemudian dilakukan penimbangan minyak ikan sebanyak 17,5 gram untuk mengetahui massa contoh secara akurat. Dilakukan penambahan etanol sebanyak 175 mili untuk melarutkan minyak ikan. Pemanasan 55 derajat Celcius dan pengadukan untuk menjaga etanol tidak menguap serta mempercepat kelarutan. Kemudian pemipeten larutan homogen berfungsi untuk mengambil volume sampel secara akurat. Pemindahan sampel homogen ke dalam Erlenmeyer. Nambahan indikator PP sebanyak 5 tetes sebagai penunjuk titik akhir titrasi. Titrasi dengan KOH 0,1 N untuk menetralkan asam lemak bebas. Perubahan warna dari putih pucat menjadi merah muda seulas. Selanjutnya kita akan melakukan penentuan kadar asam lemak bebas yang ada dalam minyak ikan. Kadar asam lemak bebas sendiri dicari menggunakan rumus A kali N kali M per 10 kali W. Untuk A sendiri merupakan volume larutan KOH sebagai titran dalam mili. Setelah itu N merupakan normalitas larutan KOH dalam 0,1 N. Salah ya. Selanjutnya M merupakan bobot molekul asam lemak dominan. Untuk bobot molekulnya sendiri kita menggunakan 282,46 gram per mol. Setelah itu dikali 10 dikali W. W merupakan bobot contoh. Jadi bobot berat sampel yang kita gunakan untuk setiap variasi titrasi itu. Jadi yang pertama kita akan menggunakan rumus sama dengan buka kurung A akan untuk volume larutan KOH berarti ini. Setelah itu dikali dengan bintang, lalu dikali lagi dengan 0,1 N, dikali dengan M, dibagi dengan 10. Setelah itu dikali dengan W. W itu berat sampel ini ya. Nah, jangan lupa untuk yang normalitas larutan KOH ini kita absolutkan dulu biar tidak berubah-ubah untuk tidak berubah-ubah ke bawah. Setelah itu untuk bobot molekul asam palmitat juga seperti itu ya, diabsolutkan dulu. Diabsolutkan dulu. Setelah itu, setelah selesai diabsolutkan yang normalitas larutan KOH dan bobot molekul, diklik enter. Jadi kadar variasi sampel etanol PA. Jadi ini untuk secara keseluruhan yaitu rata-rata. Kita akan menghitung rata-rata. Kasih etanol teknis. Nah, kita zoom layarnya biar lebih kelihatan. Enter. Dan ditarik ke bawah. Nah, hasilnya untuk
kadar asam lemak bebas menggunakan variasi etanol teknis didapatkan hasil sebesar 4,2369%. Berarti kita hitung rata-rata lagi ya. Nah, untuk kadar sampel dengan variasi etanol PA dan juga etanol teknis sudah didapatkan kadarnya ya. Setelah homogenitas, kita melakukan perhitungan kadar sampel variasi seperti yang tadi juga ya. Untuk homogenitas, kita akan menghitung mulai dari yang variasi etanol teknis dengan rumus. Nah, untuk hasil kadar ALB dengan variasi etanol teknis seperti ini ya. Ini karena terdapat berbagai volume. Nah, volume nafanya kan berbeda, jadi kadar ALB-nya juga bervariasi. Setelah itu dilanjutkan dengan yang kadar asam lemak bebas dengan variasi etanol PA. Kita enter. Nah, ini kadar asam lemak bebasnya dengan variasi larut etanol proanalis ya, yang tadi etanol teknis. Nah, setelah ditemukan seperti ini, kita buat tabel lagi di bawah. Nah, kita buat tabel lagi di bawah. Lanjut, sebelum dilakukan pengujian F-test, akan dilakukan pengujian statistik dulu. Jadi, satu itu menggunakan rumus sama dengan count. Jadi ini kita menghitung yang kadar ALB dengan etanol teknis persen, ini dihitung semuanya ya. Di blok semuanya. Setelah itu enter. Lalu lagi sama. Setelah itu enter. Nah, varian dengan rumus var. Nah, var-nya yang ini. Var di blok kadar ALB yang etanol teknis tadi sebagai varian 1, di blok tutup kurung enter. Setelah itu sama yang. Lalu selanjutnya dilakukan perhitungan F hitung. Jadi kalau F hitung ini rumusnya untuk yang varian terbesar dikurangi varian terkecil. Nah, ini F hitungnya ya. Selanjutnya dilakukan perhitungan DF pembilang. Nah, F pembilangnya tadi kita menggunakan N1. Jadi N1 ini hasilnya dikurangi dengan 1. Selanjutnya untuk DF penyebut berarti N2 dikurangi 1. Lalu untuk F tabel menggunakan rumus FINF. Jadi ini FINF karena kita menggunakan untuk yang pengukurannya itu ketelitiannya 0,05 atau 95%. Jadi kita memasukkan angka 0,05. Setelah itu titik 2 maaf. Setelah itu dimasukkan yang kurung enter. Nah, setelah itu dibuat kesimpulan. Jadi dibuat kesimpulannya dengan rumus if. Jadi ini varian ini F hitung ya, ini F hitung. Setelah itu lebih besar dari F tabel. Titik 2. Terus tanda petik 2 homogen. Tanda petik lagi titik koma. Setelah itu tidak homogen. Titik 2 lagi tutup kurung enter. Nah, jadi diketahui ya untuk kadar asam lemak bebas dengan etanol teknis dan juga etanol PA setelah dilakukan uji homogenitas tadi dihasilkan data yang tidak homogen. Setelah itu dilakukan pengujian F-test to sample for variance dengan mengeklik ribbon data, lalu klik data analis, dipilih to test F-test to sample for variance, di blok range untuk kadar ALB dengan etanol teknis, setelah itu di blok untuk kadar ALB dengan etanol PA, dan diklik untuk output range. Untuk hasil dari F-test to sample for variance menggunakan data analis didapatkan F hitungnya sama 38,4 dan F tabelnya juga sama 4,28. Selanjutnya dilakukan pengujian t-test. Nah, karena ini
tadi tidak homogen, dipilih yang tes yang unequal ya, yang dites to sample assuming unequal variance. Berdasarkan tabel t-test to sample assuming unequal variance, dibuat hipotesis yaitu H0 tidak terdapat perbedaan antara pengujian menggunakan etanol teknis dan etanol PA. H1, terdapat perbedaan antara pengujian menggunakan etanol teknis dan etanol PA. Nah, karena T-stat lebih besar daripada T-critical to fail, maka dari data tersebut H0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan signifikan pengujian menggunakan etanol teknis dan etanol PA. Jadi, kesimpulan yang didapatkan dari pengujian yang dilakukan bahwa penggunaan etanol proanalysis dan etanol teknis pada penentuan kadar asam lemak bebas (ALB) pada minyak ikan dengan metode titrasi alkalimetri memberikan hasil yang berbeda. Pada etanol PA menghasilkan kadar yang lebih rendah dengan rata-rata 1,41% dengan hasil yang lebih stabil dan lebih presisi dibanding etanol teknis dengan rata-rata 4,24%. Dari uji statis hasil F-test didapatkan kesimpulan bahwa kadar asam lemak ALB tidak homogen karena F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu F hitung didapatkan sebesar 38,4 dan F tabel didapatkan sebesar 4,2839. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian t-test. Dari data tersebut dinyatakan H0 ditolak. Berarti kedua pelarut tidak homogen, sehingga dari data pengujian homogenitas yang dilakukan terdapat perbedaan antara pengujian menggunakan etanol PA dan pengujian menggunakan etanol teknis. Upaya menjaga mutu ini adalah cermin dari keagungan ciptaan Allah dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 3-4 yang mengajarkan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan keteraturan sempurna tanpa cacat. Sebagai khalifah di bumi, menjaga kualitas produk adalah bentuk tanggung jawab kita untuk tidak berbuat kerusakan sebagaimana amanah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Dengan ketelitian dan integritas ilmiah, kita pastikan kekayaan laut Indonesia dikelola secara optimal, berkualitas dan berkelanjutan demi kemaslahatan umat. Demikian video presentasi proyek kami. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.